Assalamualaikum, halo semuanya. Balik lagi nih sama Sulis dari Pendidikan Ekonomi Koperasi Universitas Negeri Jakarta. Kali ini kita bakalan bahas tentang distribusi pendapatan dalam Islam. Sebelumnya, apa sih pengertian dari distribusi pendapatan itu? Nah, di dalam Islam, distribusi pendapatan merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syarat. Nah, kekayaan adalah suatu hal yang penting, tetapi yang lebih penting adalah cara pendistribusiannya. Karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat, maka sebagian kekayaan itu akan beredar di antara orang kaya saja. Akibatnya, banyak masyarakat yang menderita karena kemiskinan. Menurut Yusuf Qaradawi, distribusi dalam ekonomi kapitalis berfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada instrumen-instrumen produksi seperti upah, bunga, sewa, dan keuntungan. Selanjutnya, ada perbedaan mendasar dari ekonomi sosialis dan ekonomi Islam. Di dalam ekonomi sosialis, produksi berada dalam kekuasaan pemerintah dan mengikuti perencanaan pusat. Semua sumber produksi adalah milik negara. Prinsip dalam distribusi pendapatan dan kekayaan adalah sesuai apa yang ditetapkan oleh rakyat yang diwakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Nah, kalau di dalam ekonomi Islam terbebas dari kedua kezaliman kapitalisme dan sosialisme. Islam membangun filosofi dan sistemnya di atas pilar-pilar yang menekankan pada distribusi praproduksi dan distribusi pendapatan pasca produksi, yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi dan hak kepemilikannya. Secara umum juga, Islam mengarahkan kegiatan ekonomi berbasis akhlak al-karimah dengan mewujudkan kebebasan dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonominya. Lalu, distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting. Yang pertama ada nilai keadilan. Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Yang kedua adalah nilai kebebasan. Nilai yang utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Sesungguhnya, kebebasan yang diisyaratkan Islam dalam ekonomi bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas seperti yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, melainkan kebebasan yang terkendali. Nilai kebebasan dalam Islam memberikan implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Bahasan selanjutnya adalah sektor-sektor distribusi pendapatan. Yang pertama, distribusi pendapatan sektor rumah tangga. Terbagi menjadi 3. Pertama adalah sodakoh wajibah, berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Untuk kategori ini bisa berarti kewajiban seseorang sebagai muslim dengan muslim lainnya. Yang pertama itu ada nafkah, merupakan kewajiban untuk menyediakan kebutuhan yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua itu ada zakat. Zakat ini merupakan kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga adalah warisan, merupakan pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Lalu selanjutnya ada sodako nafilah atau sunnah, yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amalan sunnah. Seperti yang pertama, itu infak, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuangan rumah tangganya sudah melebihi batas kebutuhan dasarnya. Yang kedua, itu ada akikah, yaitu kegiatan pemotongan kambing untuk anak yang dilahirkannya, 1 ekor untuk anak perempuan dan 2 ekor untuk anak laki-laki. Dan yang ketiga ada wakaf, yakni menahan harta milik guna diambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.
Nah, yang terakhir itu ada hudud atau hukuman. Adalah instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan. Atau dengan kata lain, instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya. Yang pertama itu ada kafarat, yaitu tebusan terhadap dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Yang kedua ada dam atau diat, yaitu tebusan atas tindakan yang dilakukannya suatu syarat dalam pelaksanaan ibadah, seperti tidak melakukan puasa 3 hari pada saat melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir itu ada nazar, yakni perbuatan untuk menafkahkan atau mengorbankan sebagian harta yang dimiliki untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberhasilannya mencapai sesuatu yang menjadi keinginannya. Lalu yang kedua itu ada distribusi pendapatan sektor negara. Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah diberikan kewenangan mengatur pendapatan negara melalui penarikan pajak pendapatan BUMN dan sebagainya. Yang ketiga ada distribusi pendapatan sektor industri. Terdiri dari mudharabah, musyarakah, upah maupun sewa. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemodal dengan pengusaha dengan sistem bagi hasil. Pemodal sebagai pihak yang mempunyai kelebihan harta namun tidak mempunyai kesempatan atau waktu untuk mengembangkan hartanya. Ia mendistribusikan sebagian hartanya kepada pengusaha dalam bentuk investasi jangka pendek maupun panjang dalam bentuk bagi hasil. Musyarakah merupakan kerjasama berbagai pemodal dalam mengelola suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Dan yang terakhir, bahasannya adalah tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama adalah tujuan dakwah. Maksudnya adalah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya, penyaluran zakat kepada mu'alaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang yang diharapkan keislamannya dan mencegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan bertambah kuat iman dan keislamannya. Yang kedua adalah tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam adalah pendidikan akhlak al-karimah, seperti suka memberi, mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlak al-majmumah, seperti pelit dan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga adalah tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Yang kedua, mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat, lalu mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan. Karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas. Dan yang terakhir itu ada tujuan ekonomi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi seperti pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak sunnah maupun infak wajib. Hal ini mendorong pelakunya untuk selalu menginvestasikan hartanya dalam bentuk kebaikan. Lalu yang kedua, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Hal ini juga mendorong setiap orang untuk membantu setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas kerja mereka. Lalu yang ketiga, memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, karena tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi. Kemudian, tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara anggota masyarakat. Kira-kira segitu dulu ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan kalau ada pengucapan yang salah mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya, Assalamualaikum.